Oke baik, saya Yasminda Fernanda akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial CSR ataupun Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa suatu organisasi, khususnya perusahaan, pastinya memiliki tanggung jawab terhadap karyawan, konsumen, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan sekitar dalam segala aspek operasional perusahaan. Konsep Corporate Social Responsibility atau CSR yang diakomodasikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas UPT adalah merupakan langkah maju bagi Indonesia. Hal ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah pada masyarakat luas. Menurut The World Business Council for Sustainable, CSR adalah keterpanggilan dunia bisnis untuk bertindak dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan bersamaan dengan meningkatnya kualitas hidup para karyawan beserta keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas setempat dan masyarakat luas. Beberapa hal umum yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari perusahaan. Yang pertama, Board of Director, di mana mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan CSR. Yang kedua, undang-undang setempat dan peraturan perpajakan juga mendukung Corporate Social Responsibility, serta pendapat dari stakeholder harus dipertimbangkan dalam lingkungan internal maupun eksternal. Yang ketiga, kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya diawasi dan dilaporkan ke publik. Terdapat standar yang tinggi untuk pelatihan pekerja yang ditujukan dalam meningkatkan kewaspadaan tanggung jawab perusahaan. Pembentukan tanggung jawab sosial yaitu tanggung jawab sosial merupakan suatu yang luas berkenaan dengan dampak aktivitas-aktivitas bisnis secara keseluruhan terhadap masyarakat. Konsep tanggung jawab sosial yang didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak kepentingan secara adil, yaitu corporate philanthropy. Di sini tanggung jawab perusahaan itu sebatas kedermawanan atau kerelaan belum sampai pada tanggung jawabnya. Lalu bentuk tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan, atau kegiatan lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Lalu ada corporate responsibility, yaitu di sini kegiatan bertanggung jawab itu sudah merupakan bagian dari tanggung jawab, bisa merupakan kegiatan dikarenakan ketentuan undang-undang atau bagian dari kemauan atau ketersediaan perusahaan. Lalu ada corporate policy, di sini tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan bagian dari kebijakan perusahaan. Saya akan menjelaskan manfaat dari tanggung jawab perusahaan menurut Rogowski. Yang pertama yaitu manfaat bagi individu karyawan, seperti mendapatkan pembelajaran mengenai metode alternatif dalam berbisnis. Yang kedua, menghadapi tantangan pengembangan dan berprestasi dalam lingkungan baru. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan yang ada dan keterampilan yang terbaru. Yang keempat, memperbaiki pengetahuan perusahaan atas komunitas lokal dan memberikan kontribusi bagi komunitas lokal. Yang kelima, mendapatkan persepsi baru dalam berbisnis. Selanjutnya yang kedua yaitu manfaat bagi penerima program, seperti mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tidak dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk pengadaannya. Yang kedua, mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, memperoleh pengalaman dari organisasi besar sehingga melahirkan pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis. Yang ketiga yaitu manfaat bagi perusahaan, seperti memperkaya kemampuan karyawan yang telah menyelesaikan tugas bersama komunitas. Yang kedua, peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi perusahaan. Secara garis besar, manfaat CSR ada 10, yaitu yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merit perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, reduksi risiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan.
Yang kelima, membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang keenam, mereduksi biaya misalnya terkait dengan pembuangan limbah. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan yang kesepuluh, peluang mendapatkan penghargaan. Klasifikasi tipe tanggung jawab sosial. Pengklasifikasian dalam tanggung jawab sosial adalah membantu memformulasikan risk empiris dalam menganalisis literatur yang telah ada dan mengembangkan model-model pengajaran. Seperti yang disajikan Januarti dan Aprianti, tanggung jawab perusahaan dalam 3 level. Yang pertama adalah basic responsibility. Tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan seperti memenuhi standar kerja. Yang kedua, organizational responsibility. Tanggung jawab ini menunjukkan perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan stakeholder. Yang ketiga, social responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh bentuk tanggung jawab sosial bagi sebuah perusahaan di Indonesia. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada konsumen memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan memberikan gaji yang sesuai dengan jam kerja karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham memberikan laporan keuangan yang transparan. Pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut dengan corporate social responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi secara khusus terhadap kelompok yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Banyak sekali teori yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Gray et al. Tahun 1996 menyebutkan terdapat 3 studi. Yang pertama, Decision Usefulness Studies, di mana teori ini mengemukakan bukti informasi sosial yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Kedua, Economy Theory Studies, di mana studi ini menggunakan agensi teori yang menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal. Yang ketiga, Social and Political Theory Studies. Studi ini menggunakan teori stakeholder, teori legitimasi, organisasi, dan teori ekonomi politik. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.